Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang kisah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dan Al-Quran menyebutkan Nabi Sulaiman dalam Al-Quran sangat banyak, ya, lebih dari 15 kali. Dan semuanya adalah isinya adalah pujian kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini berbeda dengan perjanjian lama, ya, dalam Bible, ya, yang di situ ada sebagian cercaan terhadap Nabi Sulaiman di mana beliau melakukan kesalahan-kesalahan. Maka nanti insya Allah seperti biasa di penghujung kisah Nabi Sulaiman kita akan membandingkan antara Sulaiman alaihissalam versi Al-Quran dan Sulaiman alaihissalam versi Injil atau perjanjian lama. Di antara ayat-ayat yang memuji Nabi Sulaiman seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah, kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami beri petunjuk. Dan Nabi Nuh sebelumnya telah kami beri petunjuk pula. Wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunan Ibrahim alaihissalam Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Jadi di sini diketahui bahwasanya Sulaiman adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tatkala Allah menyebutkan para nabi tersebut, Allah menggabungkan mereka semuanya dalam kelompok al-muhsinin, yaitu orang yang berbuat ihsan. Dan kita tahu ihsan adalah tingkatan yang tinggi setelah Islam, iman, baru kemudian ihsan. Ya, dan ini diraih oleh para anbiya, ya. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian juga dalam surat yang lain, dalam surat Al-Anbiya, Allah memuji Nabi Sulaiman. Kata Allah, fafahamnaha Sulaiman. Kami menjadikan Sulaiman paham. Dan ini sudah kita sebutkan pada kisah Nabi Daud sebelumnya. Tatkala Nabi Daud dan Sulaiman menghadapi beberapa kasus, di antaranya Nabi Daud alaihissalam memberi keputusan hukum yang sudah tepat, tetapi Nabi Sulaiman memberi keputusan hukum yang lebih tepat daripada keputusan Nabi Daud alaihissalam. Ya, dua-duanya telah diberi ilmu, ya, tetapi Sulaiman diberi kelebihan. Fafahamnaha Sulaiman. Kata Allah, kami berikan kepemahaman kepada Nabi Sulaiman. Artinya pemahaman Nabi Sulaiman lebih tajam daripada pemahaman ayahnya Daud alaihissalam. Dan di antara keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman adalah nabi yang membangun Baitul Maqdis. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama, siapakah yang membangun Baitul Maqdis? Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sulaiman hanya melanjutkan. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam yang pertama kali membangun, yang melanjutkannya Nabi Sulaiman. Tapi intinya Nabi Sulaiman ikut serta dalam membangun Baitul Maqdis. Dan kita tahu bahwasanya dalam Islam ada 3 masjid spesial, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Yang 3 masjid ini dibangun oleh para nabi. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Masjid Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman, dan Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, karena 3 masjid ini dibangun oleh para nabi, maka Allah berikan keistimewaan kepada 3 masjid ini. Di antaranya orang yang sholat di ketiga masjid ini diberikan pahala berlipat ganda. Kata Nabi SAW, fadlu sholati fil masjidil haram ala ghairihi mi'atu alfi sholatin. Keutamaan sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan yang lainnya 100.000 kali lipat. Wa fi masjidi alfu sholatin. Dan sholat di masjidku ini, kata Nabi SAW, Masjid Nabawi, 1000 kali lipat. Wa fi masjidi Baitul Maqdis 500 salatin. Adapun salat di Masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, maka 500 kali lipat. Allah berikan lipat ganda ini dan tidak diberikan kepada masjid-masjid yang lain. Semua masjid-masjid di atas muka bumi ini 1 kali lipat, ya. Yang berlipat-lipat hanya 3 masjid yang dibangun oleh para nabi. Oleh karenanya Nabi melarang seorang bersafar
ke tempat yang jauh untuk mencari keberkahan kecuali kepada 3 masjid ini. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar perjalanan jauh dalam rangka mencari keberkahan tempat kecuali hanya kepada 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi, ya. Oleh karenanya tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sengaja bersafar untuk pergi ke Tursina, tempat yang suci yang di mana Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Hurairah ditegur oleh seorang sahabat yang lain dengan membawakan hadis ini. Nabi SAW melarang seorang bersafar untuk mencari keberkahan tempat kecuali kepada 3 masjid. Adapun masjid-masjid di dunia ini, seperti Indonesia, Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid Kudus, Masjid Istiqlal, maka semuanya sama, mirip dengan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, baik masjid di Al-Ikhlas di Bekasi atau masjid kemudian dan yang lainnya, ya, atau Masjid Tarbiyah, ya, dan yang lainnya yang ada di Jakarta Selatan, ya. Semuanya sama, yang spesial cuma 3 masjid tersebut. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Inna Sulaiman bin Daud lamma bana Baitul Maqdis sa'ala Allah azza wa jalla khilalan thalathatan. Tatkala Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam membangun Masjidil Aqsa, maka beliau meminta 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Pertama, sa'ala Allah azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu. Beliau mohon kepada Allah agar kalau beliau berhukum, maka hukumnya sama dengan kehendak Allah, seperti hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'utiyahu, maka dia dikabulkan permohonannya tersebut. Sehingga setiap beliau berhukum, maka hukumnya sama dengan yang Allah kehendaki sesuai dengan hukum Allah. Wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Kemudian permohonan kedua, dia minta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada seorang pun setelah beliau. Nanti akan kita jelaskan apa maksud kerajaan tersebut. Dan fa'utiyahu, kata Rasulullah SAW, dikabulkan permohonannya tersebut. Kemudian yang ketiga, wa sa'ala Allah azza wa jalla hina faragha min bina'il masjid. Dan beliau meminta permohonan ketiga, tatkala selesai membangun Masjidil Aqsa, an la ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa salatu fihi an yukhrijahu min khati'ati ka yaumi waladatu ummuhu. Dia mohon kepada Allah agar kalau ada orang datang ke Masjidil Aqsa, niatnya yang menggerakkan dia ke situ untuk salat di situ, maka Allah mengeluarkan dia dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, ammas natani faqad u'tiyahuma. Adapun permohonan pertama dan kedua telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an yakuna qad u'tiya salisata. Dan aku berharap Nabi Sulaiman juga dikabulkan doanya yang ketiga. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membawakan kisah Nabi Sulaiman sebagaimana yang Allah tuturkan dalam Al-Qur'an dari 3 surat. Yang pertama adalah surat Sad dari ayat 30 sampai ayat 40, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna li Dawuda Sulaiman, ni'mal 'abdu innahu awwab." Dan kami anugerahkan atau kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Kami anugerahkan Sulaiman kepada Nabi Daud. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sungguh dia adalah hamba yang terbaik dan dia amat taat atau selalu kembali kepada Rabb-Nya. Kita tahu Nabi Daud, ya, alaihissalam, ya, diberikan banyak anugerah dan beliau juga memiliki banyak anak, ya. Tapi salah satu, ya, anugerah yang terindah bagi Nabi Daud adalah anak yang saleh, yaitu Sulaiman, ya. Dan kita tahu bahwasanya kalau kita mendapat anak yang saleh itu adalah anugerah yang luar biasa, yang senantiasa mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Kemudian begitu mulianya Nabi Sulaiman, Allah memujinya dengan berkata, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Bayangkan, sebaik-baik hamba Allah adalah diantaranya Nabi Sulaiman, ya. Tidaklah Allah mengatakan Nabi Sulaiman dengan sebaik-baik hamba, ya, kecuali karena dia sangat rajin beribadah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman, dia bukanlah hanya sekedar seorang nabi, bahkan dia seorang raja. Sebagaimana pernah kita jelaskan, nabi yang sekaligus raja pertama kali Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja. Kita tahu namanya seorang raja tentu penuh dengan kesibukan, penuh dengan urusan keduniaan yang tidak bisa dia hindari. Mengatur kerajaan, mengatur masyarakat, mengatur rakyat, dan yang lainnya. Tetapi meskipun dia seorang raja, Sulaiman adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Bahkan disebut oleh Allah dengan awwab, yaitu orang senantiasa
bertobat kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Allah sebutkan ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman adalah hamba yang terbaik dan dia senantiasa kembali kepada Allah jika melakukan kesalahan. Allah sebutkan contohnya setelah itu. Kata Allah, "Idz urida 'alaihi bil 'ashiyyi safinatul jiyad." Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat berlari di waktu sore. Safinatul jiyad adalah jenis kuda yang indah, ya, yang tinggi besar. Kalau dia berdiri, kaki satunya diangkat. Kaki satunya berdiri di atas 3 kaki. Kaki satunya tidak semua kuda seperti itu. Tapi safinatul jiyad maksudnya kuda yang dia punya 4 kaki. Kalau dia berdiri, dia hanya berdiri di atas 3 kaki, lagi berhenti dan kaki satunya dilipat, diangkat sehingga hanya kukunya aja yang tergantung mengenai tanah. Dan itu kata orang adalah gaya kuda tersebut. Nampak kesombongan pada kuda tersebut. Jadi kuda tersebut indah dilihat. Pemandangan seperti itu, pemandangan yang indah. Kita lihat kuda berdiri, satu kakinya dilipat, ya, hanya kukunya yang mengenai tanah dan dia bertumpu kepada 3 kaki. Itu namanya safinatul jiyad. Nabi Sulaiman memiliki kuda-kuda seperti itu dan suka dengan kuda-kuda tersebut. Apalagi disebutkan kuda-kuda tersebut dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari di sore hari Nabi Sulaiman ditampakkan kuda-kuda tersebut. Jadi dipertontonkan kuda-kuda tersebut. Atau Nabi Sulaiman sedang melihat kuda-kuda tersebut diperlihatkan di hadapan Nabi Sulaiman. Begitu keasikan Nabi Sulaiman melihat kuda-kuda tersebut, ya, sampai matahari terbenam, Nabi Sulaiman lupa berzikir petang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi." Aku mencintai kebaikan. Itu kuda-kuda ini disebut kebaikan, kuda-kuda yang dipersiapkan untuk jihad jalan Allah. An dzikri rabbi, sampai aku lupa untuk mengingat Rabbku, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari terbenam. Ya, Nabi Sulaiman lupa untuk zikir petang. Maka karena keasikan menonton pertunjukan kuda-kuda tersebut, Nabi Sulaiman lupa berzikir petang. Maka Nabi Sulaiman pun menyesal, dia berkata, "Rudduha alayya." Kembalikanlah kuda-kuda tersebut. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Maka Nabi Sulaiman untuk menebus kesalahannya, maka kuda-kuda yang dia cintai tersebut, yang dia sukai tersebut, yang membuat dia terpesona sehingga lupa untuk zikir petang, maka akhirnya dipotong kakinya dan di lehernya disembelih oleh Nabi Sulaiman. Kuda-kuda tersebut yang membuat dia lalai, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Subhanallah, inilah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita lalai, ya boleh kita sedekahkan kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada mobil kita, mobil baru bikin kita lalai, mobilnya jual aja, ya. Jual aja kemudian disedekahkan hasilnya kepada yang bermanfaat. Ya, kita hidup cuma sekali di atas muka bumi, jangan sampai terlalaikan dengan hal-hal yang terlalu membuat kita terpesona. Ini pendapat pertama tentang kisah ini. Sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat tentang ayat ini, maksudnya Nabi Sulaiman diperlihatkan kuda-kuda, ya. Kemudian dia pun suka dengan kuda-kuda tersebut. Akhirnya begitu kuda-kuda tersebut pergi, dia minta kembalikan kuda-kuda tersebut dan dia tidak menyembelih tapi dia sentuh keringat kuda tersebut, dia hilangkan debu-debu dari kuda tersebut karena dia sangat cinta kepada kuda-kuda ini. Karena kuda-kuda ini dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah. Namun ini pendapat kurang kuat, Allah alam bisawab. Yang lebih kuat adalah pendapat yang tadi saya sebutkan. Ya, karena Allah setelah menyebutkan ni'mal abdu innahu awwab, sungguhnya Sulaiman adalah hamba yang baik, dan awwab itu kalau melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan contohnya ini. Contohnya Nabi Sulaiman harusnya di sore hari zikir petang, dia lupa. Kenapa? Karena asik menonton kuda-kuda yang indah tadi, safinatul jihad. Sampai matahari terbenam, akhirnya dia sadar kuda-kuda tersebut membuat dia lalai, maka dia sembelih kuda-kuda tersebut untuk diserahkan kepada fakir miskin karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap yang luar biasa dari Nabi Sulaiman, ya. Dia sangat mencintai kuda-kuda tersebut, ya, sampai Nabi Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khair." Aku suka dengan kuda-kuda ini, tapi harus ditinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga dalam kejadian yang lain, ya, Nabi Sulaiman juga pernah salah. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 34, kata Allah, "Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab." Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan jasad tergeletak di atas kursinya, di atas singgasananya. Kemudian dia bertobat.
Ini praktek dari awwab. Awwab itu artinya sering kembali kepada Allah. Kalau bersalah, jadi awwab dua tafsiran. Tafsir pertama, kalau seorang itu bersalah, dia selalu kembali kepada Allah. Kalau dia tidak bersalah, dia selalu ingat Allah. Dia selalu ingat Allah. Awwab artinya kembali. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam kalau berbuat kesalahan langsung kembali kepada Allah. Allah pernah memberi fitnah, ujian kepada Nabi Sulaiman. Apakah ujian yang dimaksud? Dan apakah maksud wa alqaina ala kursiyhi jasadan, kami lemparkan di atas kursinya sebuah jasad, summa anab, kemudian beliau bertobat? Makanya ada khilaf yang panjang di kalangan para ahli tafsir, riwayat-riwayat Israiliyat disampaikan dalam seperti tafsir Tabari, Al-Baghawi dan yang lainnya. Namun semua sanadnya dhaif, tidak ada sanad yang sahih. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Apa maksud ayat ini? Sebagian ulama berpendapat, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan jasadnya yang tergeletakkan di atas kursi maksudnya Nabi Sulaiman dalam kondisi sakit. Kemudian pendapat yang kedua, maksudnya jasad yang tergeletakkan di atas kursi, maksudnya adalah anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika lahir dalam kondisi tidak sempurna tubuhnya. Ya, ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Suatu hari Nabi berkata, qala Sulaiman bin Daud alaihi wasallam. Sulaiman bin Daud pernah berkata, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin. Malam ini aku akan menggauli 100 wanita. Au tis'in wa tis'ina, atau aku akan menggauli 99 wanita. Kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Maka semua wanita yang saya gauli tersebut akan melahirkan seorang anak pejuang yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu, maka ada yang berkata kepadanya, temannya berkata kepadanya, insyaallah, ucapkanlah insyaallah wahai Sulaiman. Falam yaqul insyaallah, ternyata Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkan insyaallah atau tidak mengucapkan insyaallah. Maka malam itu dia pun menggauli 99 wanita atau 100 wanita. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Ternyata tidak ada yang hamil dari semuanya, cuma satu wanita yang hamil. Ja'at bisyikir rajulin, ternyata melahirkan seorang anak yang cacat. Ya, yang cacat cuma yang jatuh salah satu tubuhnya atau badannya tidak sempurna. Kata Nabi SAW mengomentari kisah ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau qala insyaallah, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah ketika dia ngomong demikian, la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un, maka semua wanita yang dia gauli malam tersebut akan hamil dan akan punya anak semuanya pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ahli tafsir, maksudnya jasad yang digeletakkan di atas kursi Nabi Sulaiman adalah anaknya yang cacat tersebut yang tidak sempurna, karena Nabi Sulaiman ketika menggauli istri-istrinya yang berjumlah 100 tersebut, beliau lupa untuk mengucapkan insya Allah. Dan ini dalil bahwasanya ucapan insya Allah, ucapan yang penuh dengan keberkahan, betapa banyak keberhasilan gara-gara keberkahan insya Allah, dan betapa banyak kegagalan gara-gara lupa mengucapkan insya Allah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, bahwasanya jasad yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa alqaina ala kursiyhi jasadan, ya, kami menjadikan sebuah jasad tergeletak di atas kursinya. Maksudnya adalah syaitan. Dan ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu syaitan pernah mengalahkan Sulaiman dan menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Yaitu tatkala zaman itu syaitan belum tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sehingga mereka mungkin bersatu padu, akhirnya mereka menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Sehingga mereka tatkala menguasai kerajaan Nabi Sulaiman, mereka melakukan berbagai macam ilmu sihir. Sampai-sampai Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya mereka mengatakan, ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak pernah kafir, walakinna syayatina kafaru. Tetapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihar. Mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi ketika di zaman setan menguasai kerajaan Sulaiman, mereka mengajarkan ilmu sihir. Mengajarkan ilmu sihir. Tatkala itu Sulaiman tersingkirkan. Ini di antara tafsir-tafsir, ya, yang disebutkan.
Kenapa setan bisa menguasai kerajaan Sulaiman? Tentu ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, tapi tidak dijelaskan. Allah hanya menyebutkan secara global, summa anab. Setelah itu Nabi Sulaiman bertobat. Ketika dia bertobat, maka Allah kembalikan kerajaannya kepada Nabi Sulaiman. Adapun kesalahannya apa? Tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Maka ketika kerajaan Sulaiman dikuasai oleh syaitan, maka Sulaiman pun berdoa, qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, ya Rabbku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Sungguhnya engkau adalah pemberi anugerah. Ya. Ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan doa ini, Nabi Sulaiman membuka doanya dengan beristighfar, Rabbi ghfirli. Ini di antara cara dikabulkan doa seorang mengakui kesalahannya. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bertobat kepada Allah, baru kemudian dia majukan permohonannya, wahabli mulkan. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan la yang bagi li ahadin ba'di. Yang kerajaan tersebut tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan sepertiku setelahku. Ya. Maka Allah kabulkan kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan yang luar biasa, ya, yang di situ ada pasukan jin, ya. Baik jin-jin yang jahat maupun jin-jin yang baik, ya. Ini kerajaan yang luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam minta dianugerahkan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman bukan mencari dunia, ingin kerajaannya luas, pasukannya hebat, pasukan jin-jin, hewan-hewan dikuasai oleh dia, bukan untuk gagah-gagahan. Para anbiya tidak mencari dunia. Tetapi dalam rangka bahwasanya jangan sampai kerajaan dikuasai oleh syaitan, sehingga Nabi Sulaiman mudah untuk berdakwah agar bisa menyebarkan kebenaran di wilayah kekuasaannya, bukan hanya gagah-gagahan. Dan ini sebagaimana Nabi Sulaiman kita sebut tadi, dia berdoa, dia ingin mendatangi istrinya 100 orang agar punya anak, bukan supaya gagah-gagahan, tapi supaya anak-anaknya semua berjihad di jalan Allah. Jadi tidaklah para nabi meminta dunia kecuali untuk akhirat. Kecuali untuk akhirat, ya. Sebagaimana kita sebutkan Nabi Ayub ketika mengumpulkan belalang-belalang emas, ya. Jadi tidak ada masalah kata para ulama, kita mengumpulkan harta yang penting untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita kumpulkan harta, memiliki kekuasaan yang banyak, bukan karena di jalan Allah, hanya memperpanjang hisab kita pada hari kiamat kelak. Taib, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika meminta atau tatkala ditawarkan kekuasaan, maka beliau terima dan beliau minta agar dijadikan sebagai bendaharawan Mesir, supaya apa? Supaya beliau bisa mengolah harta Mesir dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Taib, ketika Nabi Sulaiman berdoa, minta diberikan kerajaan luar biasa yang tidak boleh seorang pun menguasai kerajaan seperti itu setelah beliau, maka Allah kabulkan. Kata Allah, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kehendaki. Jadi angin ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Nanti angin, jin, hewan-hewan semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sebagian ulama berdalil, inilah pembenaran dari hadis Nabi, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah berikan lebih baik. Nabi Sulaiman, kuda-kuda yang indah tadi membuat dia lalai. Nabi Sulaiman tinggalkan kuda-kuda tersebut, bahkan kuda-kuda tersebut disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gantikan yang lebih baik, itu kerajaan yang hebat. Ya, kerajaan yang hebat, ya. Pengorbanan Nabi Sulaiman diberi balasan Allah dengan yang jauh lebih baik. Maka Allah tundukkan angin. Angin tajri bi amrihi. Angin tersebut berjalan dengan perintah Nabi Sulaiman. Rukha'an, angin yang lembut. Haitsu asab, di mana yang Nabi Sulaiman kehendaki. Tinggal belok kanan, anginnya belok kanan. Belok kiri, anginnya belok kiri, ya. Enggak usah pakai setir, ya. Tinggal dia ngomong, angin tersebut berjalan. Kemudian angin tersebut rukha'an, lembut. Bukan angin yang keras, bukan angin yang buat Nabi Sulaiman ketakutan atau takut jatuh, tapi berjalan dengan lembut, nyaman bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini di antara sifat angin Nabi Sulaiman. Kemudian di antara kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman setan-setan. Jadi bukan jin-jin baik aja yang tunduk kepada Sulaiman. Setan-setan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Setan-setan tersebut memiliki dua fungsi. Kulla banna'in, setan-setan pembangun yang buat bangun bangunan. Wa ghawwas, setan-setan penyelam. Jadi setan-setan kontraktor sama setan-setan penyelam. Aslinya Nabi Sulaiman kalau nyuruh mereka ingin bangun apa saja, mereka bangun. Mau bangun gedung, mau bangun ini, mau bikin patung, bangun apa, mereka bikin setan-setan tersebut. Luar biasa, ya.
Gawas yaitu setan penyelam. Nabi Sulaiman ingin suruh ngambil ikan ini, suruh ngambil mutiara yang ada di lautan, suruh ambil apapun di laut. Setan-setan tersebut mampu dan itu semua anak buah Nabi Sulaiman. Mereka ditundukkan oleh Allah. Mereka setan, mereka tidak suka dengan tauhid, mereka tidak suka dengan Nabi Sulaiman, tapi mereka harus tunduk kepada Nabi Sulaiman karena Allah yang menundukkan jin setan-setan tersebut kepada Nabi Sulaiman. Jadi ada jin ahli bangunan dan ada jin penyelam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akharina muqarrarina fil asfad." Dan sebagian jin-jin yang lain, setan-setan yang lain terbelenggu, terikat dalam belenggu. Hadza ata'una. Jadi ada jin-jin yang membangkang, maka Nabi Sulaiman ikat belenggu. Setan-setan yang nurut maka disuruh kerja oleh Nabi Sulaiman. Kata Allah, "Hadza ata'una." Inilah anugerah dari kami wahai Sulaiman. Famnun au amsik bi ghairi hisab. Silakan kau pegang buat kau bagi-bagi kepada orang lain, terserah, tidak ada hisab bagimu. Luar biasa. Kata Allah, ini anugerah, ambillah Sulaiman. Mau kau lakukan buat apa, bagi-bagi sama orang, mau kau pegang untuk engkau, tidak ada hisab bagimu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan segala kenikmatan kepada Nabi Sulaiman dan kemewahan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian kata Allah, wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan Sulaiman memiliki kedudukan yang dekat dengan kami dan memiliki tempat kembali yang baik. Ya. Jadi di dunia Allah berikan kebebasan kepada Sulaiman, lakukan yang kau kehendaki. Ini pemberian kami, mau bagi-bagi, mau kau tahan, tidak ada hisab. Namun kau tetap mulia di sisi kami dan di akhirat kau memiliki tempat kembali yang baik. Inilah di antara keistimewaan Nabi Sulaiman, kerajaannya yang tidak boleh dimiliki oleh seorang lagi setelah Nabi Sulaiman adalah menguasai jin. Di antaranya menguasai jin. Ya, jin setan-setan semua tunduk. Ingat, Sulaiman alaihissalam ketika menguasai setan-setan tersebut, bukan pakai mahar, bukan melakukan kesyirikan. Memang Allah tundukkan setan-setan tersebut. Ya, tidak ikut latihan-latihan khusus, tidak ikut puasa-puasa mutilah, puasa anulah agar jin-jin tunduk kepada Sulaiman. Tidak, Allah yang tundukkan jin-jin tersebut kepada Sulaiman alaihissalam. Oleh karena dalam satu hadis, tatkala Nabi sedang salat diganggu oleh jin ifrit. Jin ifrit dikatakan jin setan yang paling kuat, disebut jin ifrit, ya. Kuat menggoda, ya. Kata para ulama di bulan Ramadan ifrit dibelenggu, ya. Yang dilepaskan kroco-kroco, ya, anak buahnya ifrit, ya. Baik, kata Nabi, suatu hari Nabi sedang salat diganggu oleh ifrit. Kata Nabi, "Inna ifritan minal jinni tafallatal barihata liyaqta'a alayya salati." Tadi malam ifrit muncul dari kalangan jin, tiba-tiba muncul menggangguku, hendak memutuskan salatku. Ya, mengganggu, Nabi sedang salat diganggu. Ya. Kata Nabi SAW, "Fa'amkanani Allahu minhu fa'akhastuhu." Maka Allah membuat aku mampu untuk menangkapnya, menguasainya. Fa'akhastuhu, maka aku pun memegangnya. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat sampai aku merasakan dinginnya bardal lisanihi. Nabi cekik dia, fakhanaqtuhu, kata Nabi, aku cekik dia sampai lidahnya keluar, sampai lidahnya basahnya lidahnya mengenai tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bikin Nabi mampu untuk nangkap jin ifrit. Fa akhadtuhu, maka aku tangkap dia. Kata Nabi, fa aradtu an arbutahu ala sariyatin min sawaril masjid. Aku ingin ikat jin ifrit ini di salah satu tiang di tiang-tiang Masjid Nabawi. Hatta tanzuru ilaihi kullukum, agar kalian semua bisa lihat jin ifrit ini. Kalian anak-anak semua bisa lihat jin ifrit ini. Aku ingin ikat di masjid. Namun apa kata Nabi? Fadzakartu da'wata akhi Sulaiman. Tiba-tiba aku ingat tentang doa saudaraku Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan, kekuasaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kekuasaan sepertiku. Faradattuhu khasian, maka aku lepaskan dia dalam kondisi dia terhina. Ya, kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman, maka jin tadi akan diikat oleh Nabi SAW. Akan dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Tapi dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Sulaiman sudah berdoa, tidak boleh orang lain menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman. Oleh karenanya, tidak benar kemudian yang terjadi di tanah air kita ada orang menguasai jin, punya khodam jin, ya, perintah jin ke sana kemari, ya. Ini semua tidak benar. Ini pasti diperoleh dengan cara yang tidak benar. Kalau seorang boleh menguasai jin, maka harusnya Nabi yang menguasai jin. Jin ifrit saja bisa Nabi tangkap, apalagi jin-jin yang lain. Apalagi banyak jin-jin yang soleh, ya. Jin-jin yang soleh yang masuk Islam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan bagaimana para jin, ya, istama'a nafarun minal jin, sekelompok jin mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran, ya, sehingga mereka pun masuk Islam dan mereka pun berdakwah di antara, ya qaumana ajibu da'i Allah, mereka berdakwah di antara para jin untuk
mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi banyak jin muslim di zaman Nabi SAW. Namun Nabi tidak pernah punya pasukan jin. Dan Nabi tidak pernah minta tolong sama mereka sekalipun, tidak pernah. Bahkan padahal Nabi sangat membutuhkan pertolongan. Misalnya dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. Ya, kalau Nabi diizinkan untuk menguasai jin, Nabi akan kumpulkan para jin untuk memporak-porandakan misalnya pasukannya orang Quraisy ya. Namun tidak sekalipun Nabi minta tolong sama jin. Bahkan dalam kondisi genting seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Ya. Demikian juga ya tatkala kalung istri Nabi hilang, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidak minta tolong satu jin pun untuk mencarikan kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Menunjukkan Nabi tidak diizinkan oleh Allah untuk menguasai jin. Oleh karena kalau zaman sekarang ada orang menguasai jin, kita bilang enggak benar, kamu tidak boleh. Itu hanya hak Nabi Sulaiman alaihissalam. Kamu harus lepaskan ya. Kamu melakukan demikian pasti ada kesyirikan yang kau lakukan, ada mahar yang kau bayar. Sulaiman menguasai jin tanpa mahar. Karena sebagian orang mengatakan kita boleh menguasai jin. Buktinya Sulaiman menguasai jin. Beda. Sulaiman menguasai jin alaihissalam. Allah yang membuat jin-jin tersebut tunduk kepada Sulaiman. Tidak ada ritual, tidak ada bayar-bayaran, tidak ada mahar, tidak ada kesyirikan, tidak ada yang lainnya. Ya. Taib. Ya, dan ini dalil bahwasanya jin punya macam-macam kelebihan. Ada jin kontraktor tadi, ada jin penyelam ya. Sampai ada kawan saya tukang pijit. Berapa kali dia pijit saya, dia cerita. Ada orang nawarkan jin sama dia. Mas mau mijit, saya punya khadam jin tukang pijit ya. Kalau Mas mau bayar. Jadi kalau Mas mijit tinggal sentuh sedikit sudah kerasa pijitannya. Kenapa? Ada jin tukang pijit yang bantu dia ya. Subhanallah. Itu tidak boleh. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang berhak menguasai jin cuma Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi itu kisah Nabi Sulaiman dalam surat Sa'ad. Kita lanjutkan surat kedua, surat Saba. Allah berfirman, "Wali Sulaiman ar-riha guduwuha syahrun wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa man yaziq minhum an amrina nudhikuhu min adzabis sa'ir." Dan kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang perjalanannya di pagi hari seperti perjalanan sebulan. Dan pulangnya di sore hari juga seperti perjalanan sebulan. Artinya anginnya Nabi Sulaiman yang membawa Nabi Sulaiman cepat, tetapi tidak terlalu cepat. Jadi Nabi Sulaiman pergi untuk mengontrol kerajaannya, dia pergi di pagi hari dan pulang di sore hari. Nah, perginya dengan angin tersebut kecepatannya seperti perjalanan sebulan. Seperti orang naik kuda cepat selama sebulan, nah itu ditempuh cuma sekitar 4 jam dengan anginnya Nabi Sulaiman. Berarti anginnya Nabi Sulaiman kencang tapi tidak terlalu kencang karena disebutkan rukha'an, lembut, tidak terlalu kencang. Artinya Nabi Sulaiman bukan naik angin kemudian mau jatuh kanan mau jatuh kiri, dia santai, ya. Mungkin taruh permadani di atas angin kemudian anginnya bisa membawa dia dengan tenang, ya. Ya, kemudian disebutkan ketika Nabi Sulaiman naik angin tersebut, maka burung-burung anak buah Sulaiman alaihissalam, burung-burung berada di atas Nabi Sulaiman untuk sebagai teduhan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sekarang siapa yang bisa punya kendaraan seperti Nabi Sulaiman? Ya, pesawat tercanggih pun sampai zaman sekarang kalau mau naik harus landasan dulu ya. Harus cepat dulu baru. Nabi Sulaiman enggak, duduk manis di atas angin angkat kemudian berjalan. Berjalan ya. Lembut ya. Lembut kemudian tanpa harus ada ribut-ribut, enggak ada. Semuanya berjalan dengan angin saja ditemani oleh burung-burung yang berada di atas Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Sulaiman kata Allah, wa asalna lahu 'ainal qitr, dan kami alirkan baginya tembaga. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan tembaga ini 'ainal qitr, yaitu sumber mata air tembaga, letaknya di negeri Yaman. Allah Subhanahu wa taala alirkan cairan tembaga tersebut dari Yaman menuju ke tempat Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Sulaiman sebagaimana wa alanna lahul hadid, Allah menjadikan besi jadi lembut di tangan Nabi Daud. Kalau Nabi Daud pegang besi maka seperti adonan roti, bisa diulek-ulek, digoyang-goyang, bisa dibentuk gampang. Tadinya besi jadi lembut. Kalau mau tadinya besi yang keras, kalau mau dilembutkan harus dipanaskan. Kalau dipegang oleh Daud langsung jadi lembut. Sama Sulaiman juga seperti itu, tapi tembaga. Kalau Sulaiman pegang tembaga alaihissalam, tembaga tersebut langsung menjadi seperti adonan lembut. Ini pendapat. Ada yang mengatakan tadi, ada dialirkan, ya, tanpa dipanaskan, tembaga tersebut seperti air mengalir menuju ke Nabi Sulaiman. Ini di antara keistimewaan Nabi Sulaiman, di antara mukjizat Nabi Sulaiman.
Kemudian di antaranya wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi izni rabbih. Di antara jin-jin ada yang bekerja di hadapan Sulaiman. Sulaiman ngawasin. Lihat mereka kerja. Bi izni rabbih, dengan izin Allah. Jadi jin-jin tersebut tunduk kepada Sulaiman. Bukan Sulaiman kasih mahar. Tetapi izin Allah subhanahu wa ta'ala semua jin tunduk kepada Sulaiman. Apa kata Allah? Wa may yazik minhum an amrina. Barang siapa di antara jin-jin tersebut yang tidak tunduk kepada perintah Sulaiman atas perintah Allah, nudzikhu min adzabis sa'ir, maka kami buat dia merasakan azab api yang menyala-nyala. Ada yang mengatakan ini di akhirat, ada yang mengatakan di dunia. Jadi Allah kirim malaikat-malaikat untuk ngawasi jin-jin tersebut. Ada yang melanggar langsung dicambuk dengan cambuk api oleh malaikat. Mau tidak mau jin-jin tersebut harus tunduk kepada Sulaiman alaihi salam. Apa kata Allah setelah itu? Ya'maluna lahu ma yasha'u. Jin-jin tersebut bekerja mengerjakan seluruh kehendak Nabi Sulaiman. Apa yang Nabi Sulaiman suruh? Perintahkan mereka untuk mereka bangun. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib. Mereka bangun mihrab-mihrab. Itu gedung-gedung tinggi ya, atau tempat-tempat ibadah. Wa tamathil, mereka juga bikin patung-patung. Zaman dahulu patung-patung dibolehkan. Entah patung-patung apa yang dibikin, apakah patung hewan atau apakah patung pohon-pohon. Tapi disuruh bikin patung-patung oleh Sulaiman. Maka jin-jin tersebut bikin. Ya, bukan seperti pekerja manusia, jin-jin tersebut hebat-hebat. Wajifanin, kemudian juga disuruh bikin piring-piring. Kal jawab, yang piring-piring tersebut besarnya seperti danau. Bayangkan, karena anak buah Sulaiman banyak ya. Ada jin-jin, ada hewan-hewan, mungkin ada macan, ada gajah, macam-macam ya. Sehingga butuh piring yang besar untuk makan. Wa quduri rasiyat, demikian juga periuk-periuk, panci-panci. Rasiyat yang besar, yang kokoh, susah untuk diangkat. Yang bikin semua apa? Jin-jin yang bikin. Apa kata Allah? I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, inilah di antara kelebihan Nabi Sulaiman. Jin-jin kerja di hadapan Sulaiman. Enggak ada yang berani membangkang. Mereka setan, tidak mau kerja, tapi kalau mereka membangkang langsung kena cambuk api. Ya, sehingga mereka harus tunduk kepada Sulaiman. Dan mereka bikin banyak kerjaan banyak, bikin ini, bikin patung-patung, dan seperti saya katakan tadi, patung-patung di zaman dahulu, syariat kita berbeda dengan syariat zaman dahulu. Apakah patung tersebut patung apa? Allah alam tidak disebutkan. Bisa jadi patung berupa pohon-pohon atau patung-patung yang diperbolehkan, atau patung manusia misalnya, atau patung yang lain, hewan-hewan. Tapi zaman dahulu diperbolehkan, adapun sekarang tidak diperbolehkan. Ya, jadi ini dikerjakan oleh para jin-jin semua, dan mereka semua ya memiliki kekuatan yang sangat besar yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia ya. Tadi juga sebutkan piring yang besar karena yang makan banyak dari anggota Nabi Sulaiman. Kemudian kalau mau masak harus butuh periuk yang gede. Yang bikin periuk gede itu siapa? Jin-jin juga yang bikin ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kisah Nabi Sulaiman dari surat An-Naml. Surat An-Naml. Surat An-Naml adalah surat yang paling panjang menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Ya, kita sampaikan sebagian, insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Allah buka kisah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 15, kata Allah, "Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Sulaiman dan Daud ilmu. Ya. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka mereka berdua muji Allah dan mereka berkata alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sungguh segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami lebih unggul dibandingkan dengan kebanyakan orang-orang beriman. Kita tahu bahwa orang beriman mulia, tapi orang beriman yang berilmu lebih mulia lagi. Ya. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah mengangkat orang-orang berilmu derajat beberapa derajat lebih tinggi daripada yang sekedar beriman. Ada orang beriman ahli ibadah diangkat derajatnya, tetapi yang beriman dan memiliki ilmu derajatnya lebih tinggi lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Perumpamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah yang tidak alim seperti perumpamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Bintang-bintang mungkin ribuan. Tapi tatkala bulan purnama siapa yang menerangi bumi, yaitu rembulan. Bisa jadi ahli ibadah banyak, tapi ahli ilmu bisa dihitung dengan jari. Ya. Oleh karenanya orang-orang yang berilmu, ya, mendapat ilmu adalah anugerah luar biasa. Bukankah Adam alaihissalam disuruh sujud, malaikat suruh sujud kepada Adam? Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki oleh Adam, yang tidak dimiliki oleh malaikat dan jin-jin.
Di sini Nabi Sulaiman dan Nabi Daud memuji. Mereka sedang memuji Allah tentang ilmu. Benar mereka memuji Allah karena kerajaan yang mereka miliki, karena kekuatan. Tapi yang paling utama mereka puji adalah ilmu. Ya, makanya Allah menyebutkan nikmat ini secara tersendiri. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Kami telah berikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Maka seorang jangan pernah meremehkan ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami melebihkan kami daripada kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian kata Allah, wa warisa Sulaimanu Daud, dan Sulaiman mendapat warisan dari Daud. Apa maksudnya warisan ini? Tentu bukan warisan harta, tapi maksudnya warisan ilmu dan kenabian. Ya, karena para nabi tidak mewariskan. Nahnu ma'asyaral anbiya lam nuras, kata Nabi, kami para nabi tidak memberi warisan. Ma taraknahu sadaqah, harta yang kami tinggalkan semuanya sedekah. Semuanya sedekah. Oleh karena tatkala Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, kemudian tampuk kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar, maka Fatimah radhiyallahu taala anha datang kepada Abu Bakar minta warisan Nabi. Maka Abu Bakar mengingatkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, ya, nahnu ma'syaral anbiya lam nuras, kami para nabi tidak punya warisan. Ma taraknahu sadaqah, maka tidak ada sedekah. Ya, yang kami tinggalkan semuanya sedekah. Tidak ada warisan untuk Fatimah radhiyallahu taala yang ditinggalkan oleh Nabi, karena semua peninggalan Nabi adalah sedekah. Jadi para nabi tidak mewariskan harta. Lagi pula Nabi Daud punya anak yang banyak. Ya. Bukan cuma Sulaiman. Kenapa Sulaiman aja disebutkan? Bukankah anaknya banyak? Kalau yang dimaksud warisan ini adalah warisan harta, tentu bukan Sulaiman aja yang dapat, tetapi anak-anak yang lain juga dapat. Kemudian buat apa Allah mengatakan Sulaiman mendapat warisan harta dari Nabi Daud? Apa faedahnya? Kenapa harus disebutkan dalam Al-Quran? Semua orang tahu namanya orang meninggal dapat harta dari bapaknya. Oleh karena yang dimaksud dengan warisan di sini adalah warisan ilmu. Ya, Nabi Daud mengajari anaknya, Sulaiman diajari oleh Nabi Daud alaihissalam sehingga dia menjadi anak yang soleh. Kemudian Allah berikan kenabian kepada Nabi Sulaiman. Di antara ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan. Wa qala ya ayuhan nas, kata Sulaiman, wahai manusia sekalian, ulimna mantiqat tayr, sungguhnya kami diajarin untuk bisa bicara dengan burung. Wa autina min kulli syai', dan kami diberikan segala sesuatu. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, ini semua karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Sulaiman bersyukur. Dia ngomong di hadapan manusia, ini semua yang kalian lihat, saya bisa ngomong sama burung, saya punya harta yang banyak, ya, aku diberikan segala sesuatu, kerajaan, pasukan, kekuatan dan yang lainnya. Ini semua lahuwal fadlul mubin, karunia dari Allah yang nyata. Kemudian kata Allah, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Ya. Maka dihimpunkanlah untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka diatur tertib oleh Nabi Sulaiman. Tapi para pemirsa, insyaallah kita lanjutkan ya besok insyaallah taala. Lusa kita lanjut hari Sabtu insyaallah tentang kisah Nabi Sulaiman, masih kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, kemudian juga dengan Ratu Bilqis, dan terakhir tentang Sulaiman alaihissalam versi perjanjian lama. Insyaallah hari Sabtu kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Semoga tidak terulang lagi. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kita masih membacakan kisah Nabi Sulaiman dari surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari kalangan jin, kalangan manusia, bahkan burung-burung, dan mereka tertata dengan rapi ya. Ini merupakan kelebihan Nabi Sulaiman ya, yaitu beliau seorang raja yang mengatur pasukannya dengan rapi. Ada pasukan jin sendiri,
ada pasukan manusia, dan juga ada pasukan hewan-hewan, di antaranya pasukan burung. Kemudian mereka berjalan dengan pasukan yang besar dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman mungkin naik di atas awan atau di atas kuda, berjalan seiring dengan pasukan tersebut. Allah berfirman setelah itu, hatta idza atau ala wadin namli. Kemudian tatkala mereka sampai di lembah semut, yaitu suatu lembah isinya banyak semut di situ. Ya, pasukannya Sulaiman. Ya, kita tahu semut sangat kecil ya. Tiba-tiba kata Allah, qalat namlatun, tiba-tiba seekor semut berkata, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Tiba-tiba ada seekor semut, karena tahu Sulaiman akan melewati lembah tersebut dan bisa jadi semut-semut akan keinjak. Kalau masih ada di luar, maka seekor semut itu berkata, wahai ayyuhan namlu, wahai yang namanya semut seluruhnya, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak sadar. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka Nabi Sulaiman tersenyum, yaitu tertawa tapi dengan senyum, dengan gara-gara perkataan seekor semut tersebut. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ilhamkanlah aku agar aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa mengerjakan amal saleh yang kau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam barisan orang-orang yang soleh. Perhatikan di sini. Jadi Nabi Sulaiman ketika berjalan, ya, kemudian melewati suatu lembah, ya. Ternyata di situ lembah semut. Ada seekor semut, kemudian dia berteriak, semut ini peduli dengan semut-semut yang lain, ya. Maka dia berkata, ya ayuhan namlu, ya. Wahai namanya semut, masuklah kalian seluruh kalian dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam kondisi mereka tidak sadar. Ya, kata para ulama, semut ini menggunakan bahasa Arab yang fasih, ya. Semut mengatakan ya ayuhan namlu. Kalau bahasa Arab, an-namlu di situ jamak, memberikan faedah keumuman. Kalau kita gunakan usul fikih, artinya semut ini berkata, wahai seluruh yang merasa semut tanpa terkecuali. Kira-kira demikian terjemahannya. Ya ayuhan namlu artinya wahai seluruh semut, laki, perempuan, nenek, kakek-kakek, anak, semuanya yang merasa semut tanpa terkecuali, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Bagaimana semut ini peduli kepada yang lainnya, ya. La yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman wa junuduhu dan pasukannya. Wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak sadar. Seakan-akan semut ini berkata, lihat Sulaiman dan pasukannya mau lewat. Jangan sampai kalian keinjak oleh mereka. Kalau kalian keinjak oleh mereka, Sulaiman tidak tahu, tidak ngerti kalau ada semut di bawah, ya. Subhanallah, Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahikan, dia pun tersenyum mendengar perkataan semut tersebut. Kenapa? Banyak hal yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum. Pertama, bagaimana kepedulian semut ini kepada yang lain. Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia menyelamatkan juga yang lainnya. Dia beri peringatan dengan semangat. Dia mengatakan dengan suara nida, ya ayyuhan namlu, wahai semut sekalian, dia teriak. Kemudian yang kedua, bagaimana semut ini mengenal Sulaiman. Semut ini mengenal apa? Sulaiman. Dia bilang jangan sampai Sulaiman dan pasukannya. Berarti Sulaiman terkenal bahkan di kalangan para semut. Bagaimana Nabi Sulaiman tidak senyum mendengar semut kenal dirinya. Kemudian yang menakjubkan lagi, semut ini husnudzon. Dia kasih uzur kepada Sulaiman. Kalau Sulaiman injak kalian, salah kalian wahai semut kali. Karena Sulaiman enggak lihat. Wahum la yash'urun, dia dan pasukannya tidak sadar kalau nginjak kalian. Subhanallah, Nabi Sulaiman takjub dengan semut yang luar biasa tersebut. Bagaimana dia memberi uzur kepada Sulaiman kalau akhirnya pun mereka keinjak. Ini yang buat Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan, dia pun tersenyum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bersyukur, Allah menjadikan Sulaiman paham dengan bahasa hewan, dengan bahasa semut. Bayangkan, semut tersebut jauh dari Sulaiman. Sulaiman mungkin naik kuda. Kalau enggak naik kuda sedang di atas awan. Semut di bawah, ya. Semut enggak pakai mic, enggak pakai mikrofon, tapi Sulaiman mendengar dari kejauhan suara semut tersebut lagi berbincang-bincang dengan semut-semut yang lain. Dan ini menakjubkan. Menakjubkan dari dua sisi. Pertama, Nabi Sulaiman bisa mendengar fokus. Bayangkan semut kita enggak dengar. Kalau ada semut jalan di sini saja, kita enggak dengar semut. Semut masuk ke telinga kita saja,
Dia mungkin ngamuk-ngamuk ini, telinga kok bau, kita pun nggak dengar semut tersebut. Kita cuma merasakan gerakannya. Tapi apa omongan semut-semut tersebut kita nggak dengar. Ini Sulaiman tinggi jauh, mungkin di atas kuda, semut di lembah di bawah. Kalau nggak di atas naik angin, jauh. Tapi Allah bikin pendengaran Nabi Sulaiman fokus kepada semut tersebut. Ini yang pertama menakjubkan. Yang kedua, Sulaiman bisa ngerti apa yang diucapkan oleh semut tersebut. Sulaiman alaihissalam. Maka dia pun mengatakan, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi. Maka dia segera bersyukur. Dan dia ingin semakin bersyukur. Dia mengatakan, ya Allah, ya, anugerahkanlah aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Artinya Nabi Sulaiman paham bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia sangat banyak. Dan dia masih belum merasa puncak dalam bersyukur. Dia masih merasa harus terus bersyukur. Maka dia berdoa kepada Allah, Allah, ya Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah aku untuk bersyukur. Padahal dia sudah hamba yang bersyukur. Dia sudah menjadi hamba yang bersyukur, tapi dia tidak pernah ujub dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia masih mohon kepada Allah agar bisa pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada dia dan nikmat kepada kedua orang tuanya. Ya, bayangkan ya. Dia bersyukur. Sebagian ulama mengatakan seakan-akan, kenapa dia mengatakan agar aku mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepada aku dan berikan kepada kedua orang tuaku. Sebagian ulama mengatakan kalau dua orang tua kita kurang pandai bersyukur, kita mewakili. Kita mewakili. Bisa jadi kedua orang tua kita mungkin kurang agamanya, kurang ngerti. Kita sebagai anaknya yang telah mendapatkan bimbingan dari kedua orang tua kita, kita mewakili orang tua kita bersyukur. Karena apa yang kita lakukan, pahala juga mengalir kepada kedua orang tua kita. Wa an a'mala salihan, anugerahkanlah aku, ilhamkan aku agar aku terus bisa beramal saleh. Ini adalah hamba yang saleh yang tidak ujub dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena ada seorang tabi'in tatkala sedang tawaf, dia mendengar seorang berdoa, Allahumma kini syuhan nafsi. Allahumma kini syuhan nafsi. Dia berdoa dalam tawafnya, ya Allah, jagalah aku dari rasa pelitku. Hindarkanlah aku dari rasa pelitku. Ini orang berdoa dengan doa tersebut seakan-akan dia orang pelit. Seakan-akan minta berdoa agar rasa pelitnya dicabut. Dia bertanya, siapa orang ini yang senantiasa berdoa, ya Allah hilangkan rasa pelit dari diriku, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ternyata dia adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sang dermawan. Lihatlah para salaf dahulu, mereka beramal saleh, mereka tidak pernah merasa pede dengan apa yang mereka kerjakan. Sulaiman sudah bersyukur luar biasa, masih minta kepada Allah agar terus bisa bersyukur kepada Allah. Lihat Abdurrahman bin Auf sudah dermawan luar biasa, masih menganggap dirinya harus dihilangkan rasa pelit dari dirinya. Taib. Kemudian Allah lanjutkan setelah kisah Nabi Sulaiman dengan semut, sekarang kisah Nabi Sulaiman dengan hudhud. Kata Allah, waktu tafaqqadat tayr. Tiba-tiba Sulaiman memeriksa burung-burung. Dia punya, subhanallah, Sulaiman teratur ya, namanya pemimpin harus begitu, ada pasukan manusia. Jangan amburadul, nggak bisa mengatur ya. Dia punya pasukan manusia bisa dia atur, pasukan jin bisa dia atur, pasukan hewan dia bisa atur, kumpulan burung pun dia atur. Wa tafaqqadat tayr, maka dia periksa burung-burung. Periksa, subhanallah, Sulaiman periksa. Coba burung-burung hadir semua enggak? Ya. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tidak lihat hudhud. Di antara kumpulan burung mungkin ada burung ini, burung anu, enggak ada burung hudhud. Faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kok aku tidak lihat hudhud? Atau dia tidak hadir? Nabi Sulaiman tidak tahu. Mana si hudhud? Saya kok enggak lihat? Enggak kelihatan atau tidak ada? Ya. Di depan dia ngomong begitu di hadapan pasukan yang lain. Maka ternyata hudhud tidak hadir. Maka Sulaiman berkata dengan tegas, la u'adzibannahu 'adzaban syadida. Ya. Kalau dia datang, saya akan menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Kata para ulama, Nabi Sulaiman ingin cabut bulu-bulunya. Bulu-bulunya dicabut. Burung hudhud kalau datang terlambat, cabut. Aula azbahanna, atau aku sembelih dia. Aku akan sembelih burung hudhud karena kesalahan dia. Aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia datang membawa dalil uzur yang jelas bahwasanya kenapa dia terlambat. Kata para ulama, ini menunjukkan pemimpin harus tegas. Bukan pemimpin pintar perlu, ya. Baik perlu, tapi waktunya tegas harus tegas. Kalau Sulaiman enggak tegas alaihissalam, nanti pasukan lain terlambat juga, jin ifrit terlambat, jin tomang terlambat, jin Nabi Sulaiman enggak mau. Ini hudhud jadi pelajaran. Kalau enggak punya dalil sembelih, kalau enggak dicabut bulu-bulunya. Biar yang lain jadi pelajaran. Kalau burung begini caranya, kalau jin lain lagi, kalau manusia lain lagi. Jadi ada ketegasan memimpin, bukan cuma cerdas ya. Dia ada kecerdasan tapi dia juga harus tegas. Kalau dia membelai terus tidak pernah tegas, dia akan dijadikan bulan-bulanan oleh anak buahnya. Maka Nabi Sulaiman menunjukkan ketegasannya di hadapan anak buahnya yang lain. Aku akan siksa ini burung hudhud, atau aku sembelih dia, kecuali dia datangkan dengan dalil kenapa dia terlambat. Kata Allah, famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhitu bih. Tidak lama kemudian datanglah hudhud, terlambat datang.
Kemudian Hudhud terlambat datang, lantas dia berkata kepada Sulaiman, "Ahattu bima lam tuhitu bih." Aku punya ilmu tentang sesuatu yang kau tidak punya, wahai Sulaiman. "Wa ji'tuka min saba'in binaba'i yakin." Aku datang dari negeri Sabak dengan suatu kabar yang pasti. Subhanallah. Ini Hudhud sudah terlambat. Langsung dia bilang, "Saya punya ilmu, Baginda tidak punya." Masya Allah. Ya. Biasanya kan afwan, enggak. Langsung dia datang, dia mengatakan saya punya ilmu yang Baginda Sulaiman tidak punya ilmu tentangnya. Ini kata para ulama, kenapa? Dia datang dari negeri Sabak tentang Ratu Balqis dan kondisinya. Dan Hudhud tahu Sulaiman tidak tahu tentang kondisi tersebut. Ini dalil kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu perkara gaib. Meskipun anak buahnya ada jin ifrit. Meskipun anak buahnya banyak jin, dia tidak tahu perkara gaib. Jangankan masa depan, bahkan kejadian di kampung lain, di negeri lain, Sulaiman di Palestina. Di negeri Yaman terjadi ada namanya Ratu Balqis dengan pasukannya, dengan anak buahnya. Sulaiman tidak tahu. Dan Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Ini diketahui oleh rakyatnya. Hudhud tahu Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Makanya dengan pede dia berkata, "Ahattu bima lam tuhitu bih." Ya, aku punya ilmu yang kau tidak punya, wahai Sulaiman. "Waji'tuka min saba'in binaba'in yakin." Aku datang dari negeri Sabak, aku bawa kabar yang pasti. Ini bukan hoax lagi ya Sulaiman ya. Jadi burung Hudhud ini tahu Nabi Sulaiman alaihissalam orang sibuk. Dia enggak bilang, "Wahai Baginda, tadi saya jalan-jalan kan negeri Yaman indah, oh banyak ini ada sungai-sungai." Kebanyakan segera disembelih oleh Sulaiman. Maka Hudhud tahu Nabi Sulaiman orang sibuk, semuanya perlu keseriusan apalagi di hadapan pasukan yang lain. Maka burung Hudhud tidak pakai muqaddimah, langsung menyampaikan intinya, "Aku punya ilmu yang kau tidak punya." Berarti burung Hudhud tahu Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Jadi perkara masyhur Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib, itu perkara yang diketahui oleh rakyatnya. Ya. Dia tidak mengatakan mungkin Baginda tahu, mungkin Baginda ngerti. Langsung dia berkata, "Ahattu bima lam tuhitu bi." Dengan perkataan tidak ada keraguan, aku punya ilmu yang kau tidak tahu, wahai Baginda. "Wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin." Aku datang dari negeri Sabak dengan kabar yang pasti. Antara Palestina dengan Sabak mungkin 2000 km, ya. Jadi para sebagian ulama mengatakan Hudhud terbang, tahu-tahu dia pergi ke Sabak, mungkin dia dengar-dengar, mungkin dia ingin cek. Dan dia tahu ini bahaya, kalau terlambat datang dia tahu dia bahaya, tapi dia menimbang antara maslahat dan mudarat. Kalau dia datang di luar dia tidak tahu kabar Sabak, tapi kalau dia sampai sana ya dia akan terlambat, tapi ada maslahat lebih besar meskipun resikonya dia akan disiksa oleh Sulaiman. Di situ dia menimbang antara maslahat dan mudarat ya. Ini burung Hudhud yang cerdas ya. Kemudian akhirnya Hudhud menceritakan. Ini apa berita yang dia kabarkan, bukan berita hoax, berita yang dia lihat dengan kedua matanya sendiri. Dia berkata, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'." Aku mendapati di negeri Sabak ada seorang ratu yang menguasai mereka. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberikan segala sesuatu. Jadi semua ratu ini kaya, punya macam-macam, punya kemewahan, semua kebutuhan ratu, kebutuhan raja dia miliki. Walaha arsyun azim, dan dia memiliki singgasana yang besar. Ini di antara hal yang dimiliki oleh Ratu Balqis, dia memiliki singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati dia dan rakyatnya sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah. Wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum. Hudhud berkata, syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Syaitan telah menghalangi mereka dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Yaitu agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang memiliki arsy yang agung. Laporan selesai. Subhanallah. Hudhud seekor burung tidak ridha melihat kesyirikan. Dia melihat ada manusia sembah matahari, dia harus cek dan dia harus lapor kepada Sulaiman. Tidak seperti sebagian kita melihat kesyirikan maka harus dilestarikan katanya untuk menambah devisa. Ya. Kesyirikan dilestarikan. Ya, agar datang para wisata, agar melihat praktek kesyirikan. Kita kalau punya kemampuan jangan biarkan kesyirikan. Ya. Maka lihat Hudhud tidak setuju dengan kesyirikan tersebut. Dia tidak ridha dengan kesyirikan tersebut dan dia laporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dia mengatakan Ratu Balqis punya singgasana besar. Dia tutup laporannya dengan berkata, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah pemilik arsy yang agung. Taib.
Apakah Sulaiman langsung membenarkan? Sulaiman tidak tahu ilmu gaib alaihissalam. Maka dia berkata, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kita cek dulu. Engkau benar atau tidak wahai Hudhud? Sulaiman masih tidak tahu. Ya, dulu tidak ada sarana untuk mengetahui. Maka Sulaiman berkata kepada Hudhud, kita lihat dulu, kau benar atau tidak wahai Hudhud. Maka Sulaiman memberi tugas kepada Hudhud. Ya, kita tahu para anbiya tidak tahu ilmu gaib. Nabi Yakub waktu Yusuf hilang, dia tidak tahu Yusuf bagaimana nasibnya. Ternyata sudah jadi pembesar. Ya, Nabi Muhammad SAW waktu kalungnya Aisyah hilang, dia tidak tahu kalungnya di mana. Intinya para anbiya tidak tahu ilmu gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Maka Hudhud Nabi Sulaiman alaihissalam kasih tugas kepada Hudhud. Kata Nabi Sulaiman, "Idhhab bi kitabi hadza." Pergilah bawa suratku ini. Fa'alqih ilaihim, lemparkanlah suratku kepada mereka. Tsumma tawalla anhum, kemudian berpalinglah dari mereka. Fanzur madza yarji'un, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Bagaimana mereka menghadapi surat tersebut. Jadi Nabi Sulaiman mengirim Hudhud. Ini semacam drone ya. kirim burung Hudhud. Akhirnya burung terbang dari Palestina bawa suratnya Nabi Sulaiman. Surat yang singkat. Terbang berkilo-kilo, Masya Allah, tugas berat. Burung Hudhud terbang melewati kerajaan Balkis, melewati pengawal-pengawalnya terus sampai masuk ke kamarnya Balkis. Terus dia lempar itu surat. Balkis tidak tahu, tiba-tiba ada surat jatuh. Ini surat dari mana? Surat dari mana? Bagaimana surat bisa sampai melewati seluruh pengawalnya Balkis? Tentu Balkis istananya bukan di pagar ya. Kali pagar tok-tok bisa digo. Dia tentu Pak istananya di tengah. Ya tentu dengan penjagaan yang ketat. Tapi tiba-tiba surat bisa masuk luar biasa. Ini siapa yang bawa dia nggak tahu. Tiba-tiba dia buka surat tersebut. Isinya, innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini dari Sulaiman. Sungguhnya tidak ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong kepadaku, datanglah masuk Islam. Suratnya pendek, enggak panjang-panjang. Balkis, di mana tinggal, kafe halok. Enggak langsung. Ini surat raja kepada raja, bukan cengengesan, surat cengengesan enggak. Ini surat Nabi Sulaiman serius. Yang bagaimana seorang yang nabi yang benar-benar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang marah dengan adanya kesyirikan sujud kepada selain Allah, ada yang sujud kepada matahari. Ya. Tidak seperti kita, sebagian kita melihat kesyirikan dibiarkan saja, dicuekin bahkan dilestarikan. Maka isinya surat mudah. Innahu min Sulaiman, dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Jangan angkuh, ya. Jangan merasa tinggi, ya. Datanglah masuk Islam, berserah diri. Akhirnya dibacalah oleh Bilqis, dia bingung ya. Maka dia berkata, dia kumpulkan semua pasukannya. Ini surat tidak sembarangan. Bukan dari raja-raja keroco, ini Sulaiman. Sulaiman tentu sudah terkenal ya di kalangan mereka, di kalangan para raja-raja. Mereka punya mata-mata dan yang lainnya. Maka dia berkata kepada pembesar-pembesarnya, qalat ya ayyuhal mala'u, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai pembesar-pembesarku, telah dilemparkan kepadaku, telah jatuhkan kepadaku suatu surat yang mulia. Dia langsung memuji surat ini, surat mulia. Kenapa surat ini datang aneh? Datang tiba-tiba melewati segala pasukan, semua tembus tiba-tiba masuk ke kamarku. Ini surat ajaib. Ya. Padahal isinya ancaman. Tapi lihat Bilqis cerdas. Dia mengatakan, ulqiya ilayya kitabun karim. Ini surat yang mulia. Jadi tidak mengatakan ini surat siapa, ini kurang ajar. Tidak. Dia tahu diri. Ya. Kemudian innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslim. Dia bacakan isinya kepada anak buahnya. Kemudian dia berkata, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai pembesar-pembesarku, wahai pasukanku, berilah pertimbangan kepadaku. Aku bermusyawarah dengan kalian. Bagaimana keputusanku ini? Aku tidak bisa memutuskan perkara sampai kalian hadir dalam majelisku, diskusi. Bagaimana pendapat kalian? Ya, dia tidak berani juga ambil keputusan tentang ini. Kita penuhi keinginan Sulaiman datang atau kita perang atau bagaimana? Melawan mereka. Akhirnya para pembesar-pembesar Balqis berkata dengan angkuhnya, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Wahai Balqis, wahai ratu kami, jangan khawatir, kita ini orang-orang yang kuat. Kalau ditinjau dari pasukan, jumlah pasukan kita banyak. Kemudian dari senjata, wa uli ba'sin syadid, kita punya senjata yang kuat. Wal amru ilaik, perkara terserah engkau wahai Balqis.
Mau bagaimana? Fanzuri, lihat apa yang kau pilih. Madza ta'murin, apa yang kau perintahkan kami jalankan. Mau perang, mau enggak terserah engkau. Ya. Yang jelas kita ini kuat, punya senjata yang kuat. Tapi Ratu Bilqis ya, ini perempuan. Dia tidak ingin perang, namanya fitrah, tidak suka perang. Dia berkata, innal muluka, dia ingatkan kepada kaumnya. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Dia ingatkan, wahai pembesar-pembesarku, sungguhnya para raja kebiasaan mereka kalau sudah menyerang suatu negeri, ya, maka dia akan merusak negeri tersebut dan orang-orang mulia di negeri tersebut akan dihinakan oleh mereka. Allah mengatakan wa kadzalika yaf'alun. Sebagaimana mengatakan perkataan wa kadzalika yaf'alun, demikianlah yang akan mereka lakukan adalah perkataan Allah, membenarkan perkataan Bilqis. Artinya kalau Bilqis melawan, Sulaiman dan pasukannya akan datang dan menghancurkan kerajaan Saba dan mereka akan menjadi hina. Saya dan kalian akan menjadi hina, wahai pasukanku, kata Bilqis. Tapi saya punya ide, kata Bilqis. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan mengirim hadiah kepada mereka. Ya, hadiah istimewa yang banyak dan saya akan menunggu bagaimana keputusan yang diambil oleh mereka. Lihat bagaimana kabar mereka. Kata para ulama, Bilqis pintar. Dia tahu bahwasanya hadiah punya pengaruh. Ya, hadiah punya pengaruh. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan Bilqis ingin cek, ini Sulaiman serius enggak berdakwah di jalan Allah atau ingin cari harta. Kalau dia terima hadiah berarti cari harta. Kalau dia tidak terima hadiah berarti dia serius ingin berdakwah dan tidak peduli. Maka akhirnya disiapkanlah ya, ada pengaruh, hadiah punya pengaruh ya. Ya, orang tadinya kasar jadi lembut ya, dan macam-macam. Akhirnya Bilqis siapkan hadiah yang banyak. Mulailah pasukan yang membawa hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya diserahkanlah hadiah tersebut kepada Sulaiman. Sulaiman alaihissalam marah. Beliau berkata, "Atumiddunani bimal." Kalian ingin memberikan kepadaku dengan harta, menyogokku dengan harta. "Fama atani Allahu khairun mimma atakum." Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada hadiah kalian ini. "Bal antum bi hadiyatikum tafrahun." Tapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Enggak ada apa-apanya, saya punya lebih banyak daripada kalian. Nabi Sulaiman marah. "Irji ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha." Pulang sana ke negeri kalian, ke Sabah. Kami akan mengirim pasukan yang tidak ada yang bisa melawan pasukan tersebut. Walanukhrijannahum minha adillah. Kami akan usir mereka dari negeri mereka dengan kondisi hina. Wahum saghirun, dan mereka akan rendah. Ancaman dari Nabi Sulaiman. Akhirnya ratu tersebut, para pembawa hadiah tersebut pulang lapor ke Ratu Bilqis. Ratu Bilqis takut, ya sudahlah kita menyerah saja. Kita masuk Islam saja. Akhirnya mereka berjalan dari negeri Sabah menuju ke Palestina untuk menyerahkan diri. Ya. Nabi Sulaiman mungkin dikabarkan oleh Hutut atau jin, lihat mereka sudah datang. Akhirnya Nabi Sulaiman ingin bikin kejutan. Kata Nabi Sulaiman, "Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin." Wahai, kata Nabi Sulaiman kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana si Bilqis sebelum mereka datang menyerahkan diri kepadaku?" Mulailah Ifrit berkata, "Qala Ifritun minal jin, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik." Aku akan mendatangkan singgasana tersebut kepada engkau, wahai Sulaiman, sebelum kau berdiri dari tempatmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku kuat dan terpercaya, jangan khawatir. Ifrit ni jin hebat ya. Dia jin syaitan tapi dia hebat ya. Dan dia anak buahnya Sulaiman. Jadi dia berkata, "Wahai Sulaiman, engkau setiap hari mengecek kerajaanmu. Dan itu butuh waktu, duduk, nanti waktu Sulaiman berdiri berarti sudah selesai daripada pengecekan kondisi negara. Sebelum kau selesai dari pengecekan tersebut, sebelum kau berdiri dari kursimu, ya, maka aku sudah bisa mendatangkan singgasana." Jadi maksud saya, Ifrit mengatakan dalam waktu 2 jam, sebelum 2 jam saya sudah bisa mendatangkan singgasana tersebut. Nah, berarti ini menunjukkan jin punya kekuatan. Berarti Ifrit terbang ke negeri Sabah, kemudian pikul itu singgah sana. Kerjaan. Ya. Tapi dalam 2 jam sudah datang. Dengan jarak 2000 km, bisa datang dalam 2 jam atau kurang daripada itu. Ini pengakuan Ifrit ya. Pengakuan apa? Ifrit. Tiba-tiba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qala alladhi indahu ilmun minal kitab." Tiba-tiba berkata yang punya ilmu dari Alkitab, "Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk." Wahai Sulaiman, atau aku akan mendatangkan singgasana tersebut sebelum kau mengedipkan matamu.
siapakah orang ini atau siapakah sosok ini yang mengatakan sebelum berkedip mata sudah datang singgasana. Ada khilaf di kalangan para ulama dan semua tidak ada dalilnya. Ada yang mengatakan maksudnya itu jin yang muslim. Kalau ifrit, jin setan, sekitar 1 jam 2 jam, dia enggak. Dia bilang, wahai Sulaiman, saya sebelum kau berkedip sudah datang itu. Lebih hebat lagi daripada jin, ifrit. Ada yang mengatakan ada seorang wali Allah yang bisa melakukan ini. Ada yang mengatakan itu Sulaiman sendiri. Seakan-akan Sulaiman ingin ngetes anak buahnya. Siapa sih kalian bisa datangkan singgasana? Ifrit bilang, saya bisa Sulaiman. Sebelum kau berdiri, sudah sangat datang singgasana. Kata Sulaiman, saya bisa, wahai Ifrit. Sebelum kau mengedipkan matamu Ifrit, sudah datang singgasana tersebut. Sulaiman berdoa langsung datang. Ya, Allah yang datangkan. Wallahu alam siapakah sosok ini? Apakah Sulaiman atau yang lain? Wallahu alam bisawab. Yang jelas tiba-tiba singgasana tersebut hadir di hadapan Sulaiman. Bilqis lagi pergi menuju dari Balqis Palestina lama. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut sudah berada di depannya, qala hadza min fadli rabbi. Maka dia berkata, inilah dari karunia Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur. Tuhanku telah mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Mulia. Sulaiman mengingatkan kepada kita semua bahwasanya segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah ujian. Justru semakin banyak kenikmatan, kewajiban kita bersyukur semakin tinggi. Kita yang diberikan kelebihan harta misalnya, tidak sama dengan orang miskin kewajiban syukurnya. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenyamanan, kesehatan, kecerdasan misalnya, ya, menjadi pemilik harta, maka kewajiban kita bersyukur lebih tinggi daripada orang-orang yang mungkin hidupnya susah, yang mungkin otaknya mungkin tidak begitu cerdas, ya, mungkin sakit-sakitan. Kita yang diberi banyak kenikmatan, semakin banyak kita harus bersyukur kepada Allah. Bukan untuk kita kufuri. Allah berikan kita kenikmatan bukan untuk kita sombongkan, tetapi untuk melihat, kata Nabi Sulaiman, aashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, ataukah aku kufur. Kemudian Nabi Sulaiman ingatkan, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Anda bersyukur untuk Anda. Bukan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya jin manusia dari awal sampai akhir, seluruhnya hatinya takwa seperti Nabi Muhammad SAW atau seperti malaikat Jibril, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Allah tidak butuh dengan solat kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan bacaan Quran kita. Allah tidak butuh dengan tangisan kita. Itu semua untuk kita. Untuk kita sendiri. Makanya kata Nabi Sulaiman, faman syakara fa innama yashkuru nafsi. Barang yang bersyukur adalah untuk dirinya sendiri. Kita yang bersyukur, kita untuk kita. Pahalanya untuk kita, surganya untuk kita. Allah tidak butuh dengan apa yang kita lakukan. Taib. Kata Nabi Sulaiman setelah hadir singgasana Ratu Bilqis, kata Nabi Sulaiman, qala nakiru laha arsyaha. Rubah-rubah dikit itu singgasananya. Mungkin catnya dirubah-rubah atau perhiasannya dirubah-rubah. Pokoknya buatlah agak asing, ya, rubah dikit. Nanzur, kita lihat, atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Kita ingin lihat ini Bilqis tahu enggak ini singgasananya atau bukan. Dia ngerti atau tidak. Ada cerita Israiliyat, tapi ini semua dibantah oleh para ulama. Cuma saya sampaikan aja. Katanya Nabi Sulaiman alaihissalam tertarik sama Ratu Bilqis, ingin dia nikahi. Tapi harus masuk Islam dulu, ya. Namun Nabi Sulaiman ingin cek, ini ratu cerdas atau tidak. Kalau bahlul enggak, dia enggak mau. Makanya dia ingin cek cerdas atau tidak. Maka untuk menguji kecerdasan Ratu Bilqis, dia ingin rubah sedikit tentang singgasana. Masih kenal enggak singgasana tersebut yang sudah dirubah-rubah. Ini pertama. Yang kedua, ada isu-isu bahwasanya Ratu Bilqis ini adalah anaknya jin atau hasil persilangan antara jin dan manusia. Meskipun dia cantik wajahnya, tapi kakinya berbulu, ya. Betisnya berbulu. Maka Sulaiman ingin cek benar enggak kakinya berbulu atau tidak. Ya. Namun ini semua tidak ada sanadnya, ya. Namun saya hanya sebutkan karena disebut dalam buku-buku tafsir. Taib. Apa yang terjadi setelah dirubah-rubah sedikit tentang singgasananya? Kata Allah, falamma ja'at qila ahakadha arsyuk. Tes ini, tes IQ. Tatkala datang maka ditanyakan, apakah ini singgasanamu seperti ini? Bilqis melihat, wah ini kayaknya punya saya tapi bukan. Kok ada lain? Tapi kok aneh? Kan singgasana saya ditinggal di sana jauh. Kenapa bisa ada di sini? Tapi kok berubah? Pokoknya dites. Lihat Ratu Bilqis pintar.
Dia tidak menjawab iya, dia tidak mengatakan bukan. Dia berkata dengan jawaban diplomasi, ka'annahu, sepertinya, subhanallah. Dia mengatakan, sepertinya singgasanaku. Ya. Ini berarti pintar, lolos, IQ lolos. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kata Nabi Sulaiman, dan kami diberikan ilmu sebelum dia punya ilmu, dan kami telah Islam terlebih dahulu. Kami adalah orang yang berserah diri. Wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah, dan dia telah dihalangi, ya. Apa yang dia sembah telah menghalangi dia dari jalan Allah. Innaha kanat min qaumin kafirin. Sungguhnya dia termasuk dari kaum yang kafir. Saya katakan tadi tafsir ya adalah tafsir Israiliyat, maka tidak bisa kita benarkan, cuma kita sampaikan saja ya. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh dia, qila lahu dukhilus sarh, silakan masuk ya ke dalam istana. Ternyata Nabi Sulaiman siapkan istana luar biasa. Istana yang luas, yang di situ dibangun di bawahnya ada air, kemudian di atas air tersebut dibuat kaca yang panjang dan lebar dan tebal. Dan kaca tersebut bukan kaca-kaca sambungan. Kalau kaca-kaca sambungan, orang bisa lihat ini ada kaca di atasnya. Tetapi kaca tersebut benar-benar seakan-akan tidak ada dan luas panjang. Saya bilang di zaman sekarang tahun 2020 belum ada istana seperti itu. Istana itu sudah pernah ada di zaman Nabi Sulaiman. Ya, karena tukang bangunannya jin-jin. Ya, kontraktornya jin. Nggak bisa bikin. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman suruh masuk. Melewati istana yang ternyata isinya air. Dilihat Bilqis harus masuk. Dan dia nurut saja. Falamma ra'athu. Tatkala dia melihat lantainya ternyata. Dia tidak melihat kaca. Ya, dia melihat ada air. Hasibat hulujatan, maka dia menyangka bahwasanya di situ ada air kolam yang besar. Wa kasyafat an saqaiha, maka dia singkap betisnya supaya masuk ke air. Sulaiman lihat, oh, betisnya ternyata enggak ada bulunya. Benar. Tapi saya katakan itu juga Israiliyat ya. Bahkan sebagian ulama membantah tidak benar Sulaiman seperti itu. Tapi intinya akhirnya dia angkat betisnya dan kelihatan betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman jelaskan qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Ya, sungguhnya itu adalah istana ya yang licin yang terbuat dari kaca. Maka Bilqis pun sadar, qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Aku telah berbuat zalim kepada diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku masuk Islam bersama Sulaiman karena Allah. Bukan karena Sulaiman. Aku masuk Islam karena Allah penguasa alam semesta. Ya. Apakah Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Bilqis? Ya. Tidak ada dalilnya. Kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman menyerahkan Ratu Bilqis kepada raja yang lain. Wallahu alam, ini semua tidak ada ceritanya ya. Wallahu alam bisawab ya. Yang ada datang hanya dalam kisah Israiliyat ya. Waktu walimah juga kita tidak hadir ya intinya. Taib. Inilah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Yang tersebut dalam versi Al-Quran. Saya tutup kisah Nabi Sulaiman dengan kisah Nabi Sulaiman dalam versi Bible. Telah kita sebutkan dalam versi Al-Quran, Nabi Sulaiman rajin beribadah, awwab, ni'mal abdu, hamba yang terbaik, bertobat, kemudian berkorban, kuda-kuda yang dia sukai, kemudian dia sembelih, diserahkan kepada fakir miskin. Ya, kemudian selalu berdoa kepada untuk bersyukur, tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh. Ya, luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Adapun dalam Bible, ya, atau sebelum kita sampaikan dalam Bible tentang bagaimana wafatnya Nabi Sulaiman. Allah berfirman tentang wafatnya Nabi Sulaiman dalam surat Saba ayat 14. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mauti illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tatkala kami putuskan Nabi Sulaiman akan meninggal dunia, maka tidak ada yang menunjukkan tentang kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Falamma kharra, tatkala Nabi Sulaiman jatuh, tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaib, maka jin sadar kalau mereka tahu ilmu ghaib, ma labithu fil adzabil muhin, maka mereka tidak akan terus dalam siksaan yang menghinakan. Jadi maksud ayat ini, Sulaiman alaihissalam, beliau diantaranya ngecek pekerjaan jin-jin. Jin-jin setan-setan juga jadi anak buah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sering ngecek dan sering beliau sholat. Sholat dengan tongkatnya. Kalau beliau sudah sholat terkadang lama. Sampai disebutkan berhari-hari. Bahkan sebagian riwayat mengatakan dalam Israel sampai
setengah tahun, berbulan-bulan. Ada yang Nabi Sulaiman kalau sudah pegang dia kuat ibadah. Tapi dia bersandar kepada sebuah tongkat. Begitulah setiap hari. Sehingga jin-jin ketakutan. Oh Sulaiman datang, mereka kerja. Oh Sulaiman datang, mereka kerja. Ya, terus begitu. Satu hari, dan ada isu-isu tersebar di kalangan kerajaan Sulaiman, jin-jin sombong. Kita tahu ilmu gaib, kita tahu ilmu gaib. Maka Allah ingin menutup mulut mereka yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Allah buktikan bahwasanya kalian jin yang sok-sok ngaku tahu ilmu gaib, sekedar mencuri-curi berita dari langit, kalian tidak tahu ilmu gaib. Buktinya Sulaiman mati, kalian tidak tahu. Itu maksud Allah dalam ayat ini. Maka akhirnya, suatu hari Allah telah mencatat Nabi Sulaiman meninggal dunia. Nabi Sulaiman pun datang seperti kebiasaannya. Kemudian dia menjaga, melihat ya, mandorin jin-jin yang sedang kerja, jin-jin syaitan yang sedang bekerja. Maka Nabi Sulaiman sholat. Waktu dia sholat, dia pegang tongkatnya. Jin-jin tidak tahu, oh Sulaiman ada, mereka terus kerja. Sulaiman ada, belum pulang, kerja terus. Terus sampai disebutkan berbulan-bulan Nabi Sulaiman terus sholat di situ. Padahal sudah meninggal. Sudah meninggal tapi dia pegang. Karena kita tahu jasad Nabi tidak rusak. Yang rusak tongkatnya. Nabi Sulaiman beli pegang tongkat. Ini sudah meninggal, jin-jin tidak tahu. Kerja terus. Tiba-tiba rayap makan tongkat tersebut. Begitu tongkat tersebut patah, Nabi Sulaiman jatuh. Waduh, jin-jin bilang, wah kita salah. Ternyata Sulaiman sudah mati dari kemarin-kemarin. Kita ada kerja setengah mati. Makanya Allah mengatakan, kalau jin tahu ilmu gaib, mereka sudah kabur tatkala tahu Sulaiman mati. Ternyata Sulaiman mati, mereka tidak tahu. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia. Ini dalil bahwasanya jin tidak tahu ilmu gaib sebagaimana manusia. Yang tahu jin hanya nebak-nebak, hanya dengar berita-berita dibicarakan oleh malaikat, tapi mereka tidak tahu ilmu gaib. Sekarang kita bicara tentang Nabi Sulaiman versi Bible. Kalau Sulaiman versi Bible jauh berbeda. Di akhir hayatnya dia murtad. Ya. Kemudian kerjaannya hanya nuruti keinginan istri-istrinya. Ya. Bahkan dia bangun tempat sembahan untuk berhala-berhala. Itulah Sulaiman versi Bible. Saya bacakan. Yang termaktub dalam Perjanjian Lama di Raja-Raja 1 ya. Bagian 11 ayat 1 sampai 12. Yang punya Bible silakan dibuka ya. Saya ulangi Raja-Raja 1. Ada dua raja 1, Raja 2. Ini Raja 1. Terus 11 bagian 11. Kemudian di bagian 11 itu ada ayat banyak, ayat 1 sampai 12. Saya bacakan. Adapun Raja Salomo, Raja Sulaiman bin Daud, mencintai banyak perempuan asing. Dia suka dengan perempuan asing. Selain asing maksudnya selain Bani Israel. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Suku-suku ini. Dia mencintai anaknya Fir'aun dari Mesir. Dan dia juga suka dengan wanita-wanita dari suku Moab, suku Ammon, suku Edom, suku Sidon, suku Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Allah sudah ingatkan, jangan bergaul dengan suku-suku itu. Jadi kalau kita lihat Allah versi Bible, seakan-akan Allah ini pembela Yahudi tok gitu, perhatian sama Bani Israel doang. Maka Allah sudah ingatkan, jangan kalian bergaul dengan suku-suku Moab, Ammon, Edom, Sidon, Het. Kenapa mereka? Kalau kalian bergaul dengan mereka, mereka akan mencondongkan hati kalian kepada Tuhan-Tuhan mereka, kepada Allah-Allah mereka, maksudnya kepada Tuhan-Tuhan mereka. Namun apa kata dalam Perjanjian Lama? Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi Sulaiman sudah jatuh cinta sama cewek-cewek dari sana. Ia mempunyai 700 istri. Bayangkan, Sulaiman memiliki 700 istri. Dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Jadi Sulaiman ini luar biasa dalam versi Perjanjian Lama. Istrinya 700, gundiknya 300. 1000 berarti. Ini Nabi Muhammad SAW baru istri 9 sudah banyak berkicau orang-orang kafir ya. Protes sana, protes ini, nuduh macam-macam, nuduh ikut hawa nafsu lah macam-macam dengan tuduhan tidak. Ini Sulaiman punya istri 700, mereka tidak pernah komentar. Tidak pernah komentar di Twitter ya. Ini istrinya 700, ya. Kita bilang mungkin saja ini syariat terdahulu, kita enggak tahu benar atau tidak, yang jelas demikian dalam Perjanjian Lama. Istrinya 700, gunduknya 300. Jadi total 1000. Kemudian kata Allah dalam Perjanjian Lama ini, tidak tahu ini apa, pokoknya ini Taurat, kalau menurut mereka Taurat. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Istri-istrinya tadi menggoda Sulaiman sehingga dia lupa kepada Tuhan. Saya lanjutkan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, waktu Sulaiman sudah tua,
Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Yaitu istri-istrinya menjadikan Sulaiman condong kepada Tuhan-Tuhan lain. Nasib tragis. Sulaiman setelah tua malah murtad ya. Su'ul khatimah di sini. Taib. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Bayangkan Sulaiman digoda oleh istrinya sampai condong kepada Tuhan-Tuhannya istrinya. Tuhan-Tuhan dari suku yang lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Dia tidak seperti Daud. Kemudian berkatalah Allah, demikianlah Salomo, atau berkatalah dalam perjanjian lama ini, demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon. Sulaiman ngikutin dewa-dewanya, ada dewanya orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Sulaiman ikut dewa-dewa, dewanya orang Sidon, dewanya kaum suku Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Salomo bermaksiat, melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sesembahan orang Moab. Bahkan saking parahnya Nabi Sulaiman menurut versi mereka, dia bikin bukit pengorbanan untuk menyembah terhadap dewa Kamos. Di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Juga bikin lagi tempat sembahan buat dewa Moab, buat dewanya suku Moab, dan bikin lagi tempat ibadah untuk sembahan suku Amon. Karena istri-istrinya dari Moab, dari Amon. Jadi Sulaiman ini ngomongin sama istrinya. Dia takut sama istrinya atau sayang sama istrinya sehingga istrinya suruh syirik dia bikin. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu. Benar, Sulaiman semua istrinya punya dewanya, dewa ini dikerjain. Yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka, kepada dewa-dewa mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murka kepada Salomo. Allah marah sama Sulaiman. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Jadi Tuhannya Israel, Nabi Sulaiman menyimpang. Ini kayaknya Tuhannya buat Israel dong. Yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Tuhan-Tuhan lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sungguhnya aku akan menggoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anakmu lah aku akan menggoyakkannya. Jadi Allah ancam, wahai Sulaiman, gara-gara kau kurang ajar, kau bermaksiat, kau menyembah dewa-dewa, aku akan menghancurkan kerajaanmu. Tapi kerajaanmu hancur bukan sekarang. Nanti di tangan anakmu. Inilah Nabi Sulaiman versi Bible. Dia telah melakukan 5 kesalahan. Yang terparah, Sulaiman di akhir hayatnya murtad, su'ul khatimah. Di mana ia mengikuti dewa-dewa istrinya. Dewa istri ini, Amon, suku ini, dia ikuti semua. Dia mengikuti. Padahal dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, orang yang murtad harus dibunuh. Meskipun murtad tersebut seorang nabi. Karenanya Nabi Musa alaihissalam membunuh para pengikutnya yang telah menyembah patung sapi. Ribuan dibunuh sama Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan dalam perjanjian lama, dalam kitab Ulangan 13 ayat 1-15, ada hukum yang berlaku dalam Taurat mereka, versi mereka. Allah berkata, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, ya, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain, Tuhan yang lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu yang harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Bayangkan, jadi kalau Nabi ngajak sembah kepada yang lain, apalagi bikin kuil, apalagi bikin penyembahan kepada dewa-dewa, maka Nabi itu harus dihukum mati. Karena ia telah mengajak murtad kepada Tuhan Allahmu, yang telah membawa keluar kamu dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan diperintahkan Tuhan Allahmu. Jadi, aturannya dalam Taurat, kalau ada Nabi murtad harus dibunuh. Jadi Sulaiman melakukan kemurtadan di akhir hayatnya menurut versi Bible. Yang kedua, Sulaiman membangun bukit pengorbanan bagi dewa-dewa berhala-berhala.
dibangun. Dan berhala-berhala ini disebutkan dalam perjanjian lama sampai ratusan tahun. Hingga akhirnya dihancurkan oleh seorang raja bernama Yosia bin Amon. Ya, Yosia bin Amon, ya banyak berhala-berhala dia setelah ratusan tahun. Silakan lihat cerita tentang bagaimana Yosia menghancurkan berhala-berhala tersebut dalam Raja-Raja 2 bagian 23 ayat 5 sampai 19. Dia pergi ke gunung-gunung, dihancurkan kuil-kuil yang pernah dibangunkan oleh Sulaiman, dihancurkan semuanya. Kesalahan ketiga, Sulaiman menikah dengan wanita-wanita dari suku-suku yang dilarang. Padahal sudah dilarang, jangan dekati suku-suku tersebut. Namun Sulaiman melanggar, ikut hawa nafsunya. Allah sudah larang, dia tetap nikah sama suku-suku Moab, suku Amon, suku Het, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya, ia menikah dengan 17 wanita dan 300 gundik. Padahal hal ini dilarang terhadap raja-raja Bani Israel. Allah pernah berkata dalam versi mereka, juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Dilarang punya banyak istri. Supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Dilarang punya banyak istri menurut aturan mereka. Ternyata Nabi Sulaiman melanggar, istrinya 700, gundiknya 300. Kemudian kesalahan kelima, istri-istri Sulaiman menyembah dewa-dewa mereka, berhala-berhala mereka. Harusnya dalam hukum Taurat yang melakukan kemurtadan harus dibunuh dengan dirajam. Ya. Saya bacakan teksnya dari Taurat. Allah berkata, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki, atau anak perempuanmu atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu memujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah yang lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh darimu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi kesalahannya. Tapi bunuhlah dia. Bayangkan, ada yang ngajak murtad harus dibunuh. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuhnya. Kemudian seluruh rakyat, engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Jadi dalam aturan Taurat, kalau ada yang berbuat murtad, bunuhnya apa? Dengan dilempari dengan rajam, dengan mati. Ya. Ternyata Nabi Sulaiman tidak merajam istri-istrinya. Dan tidak disebutkan Nabi Sulaiman bertobat setelah itu. Ya. Kalau dia bertobat harusnya dihancurkan kuil-kuilnya. Kalau dia bertobat dia harusnya merajam istri-istrinya dan seterusnya. Perhatikan, inilah versi Nabi menurut perjanjian lama. Bagaimana Allah telah murka kepada mereka. Allah murka kepada Nabi Sulaiman sebagaimana kita sebutkan di sini. Sebelumnya Allah murka kepada Daud, bapaknya. Sudah kita sampaikan dalam kisah Nabi Daud. Sebelumnya lagi Allah pernah murka kepada Nabi Musa dalam Keluaran 4:13-14, bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Subhanallah, nabi-nabi tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Kalau nabi-nabi saja, Nabi Musa dimurkai, Nabi Daud dimurkai, Nabi Sulaiman dimurkai oleh Allah, bagaimana dengan selain nabi-nabi? Ya. Ini aneh. Kalau kita dalam Islam tidak. Dalam Islam mereka nabi-nabi adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Hamba-hamba Allah yang mulia. Kalau mereka bersalah, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, semoga bermanfaat. Kita mengkafaratul majlis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.